Ya, coba diperhatikan ya. Jadi bayi dibaringkan terlentang pada alas yang datar. Datar seperti ini. Ini datar. Nah, kepala bayi menempel pada pembatas angka 0. Coba Mbak. Coba Mbak. Kepala bayi menempel di pembatas angka 0. Nah, petugas yang pertama, Mbak Fitri, kedua tangan memegang kepala bayi agar tetap menempel pada pembatas angka 0 atau pembatas kepala. Coba Mbak Ria ya. Terus Mbak Fitri, tangan kiri menekan lutut bayi agar lurus. Lurus lututnya. Tangan kanan menekan batas kaki ke telapak kaki. Saya ulangi. Tangan kirinya menekan lutut bayi agar lurus. Tangan kanan menekan batas kaki ke telapak kaki. Dan membaca angka di tepi luar pengukur. Baik ya teman-teman sekalian. Posisinya sudah berbaring. 2 orang sudah melakukan. Bayinya diletakkan pada alas yang datar seperti ini. Kepala bayinya sudah menempel di pembatas angka 0. Nah, Mbak Ria sudah memegang kepala bayi agar tetap menempel dengan posisi seperti ini pada pembatas angka 0 atau pembatas kepala. Mbak Fitri sudah menekan lutut bayi agar lurus. Tangan kanan Mbak Fitri sudah menekan batas kakinya ke telapak kaki tersebut dan membaca angka di tepi luar pengukur. Posisinya demikian ya. 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 Selanjutnya untuk tinggi badan. Ada ya tinggi badan? Ya. Tinggi badan dengan posisi berdiri. Jadi dia anak tidak memakai sandal atau sepatu seperti tadi yang kami sampaikan. Soalnya enggak ada. Oh iya ya. Nah, dibayang-bayangin pakai tangan aja Pak. Misalnya dulu kalau biasa. Bukan. Kenapa saya itu? Lalu berdiri tegak, cobain maksudnya dipura-purain aja gitu kalian enggak bisa? Pura-purain aja. HP-nya, HP-nya nganggur. Biar Mbak, biar. Jadi anak tidak memakai sandal atau sepatu. Pertama-tama minta untuk lepas sandal dan sepatunya. Ya, coba Mbak Ria sedang praktekkan dan Mbak Fitri ya. Berdiri tegak menghadap ke depan. Nah, jadi pasiennya menghadap depan. Ya, terus punggung, pantat, dan tumit. Jadi 1 punggung, 2 pantat, 3 tumit. Menempel pada tiang pengukur. Harus nempel di sini. Oh ya, itu kepala juga kalau misalkan kan biasanya anak-anak di rambutnya diikat, bisa dilepas dulu untuk supaya kepala juga bisa. Iya benar. Ya misalnya anak-anak yang pakai ikatan tinggi biasanya kan ya. Terus turunkan batas atasnya, batas atas pengukur, ya diturunkan seperti itu sampai menempel di ubun-ubunnya. Seperti lagi kalau misalnya yang pakai tebal-tebal agak tebal ininya diturunkan sampai di kepalanya ya. Baca angka di atasnya. Sini. Dibaca. Oke, sip. Ya, contohnya seperti itu. Itu contohnya benar nggak? Salah. Coba bidan desa Mama. Apa yang salah itu? Katanya salah. Salah apa benar itu bidan desa Mama? Yang lain jangan bantu dulu. Salah atau benar itu? Salah. Kenapa dia salah? Mananya yang salah? Yang keras. Jangan dikasih tahu dulu. Mana? Ayo, bidan desa Mama. Tangannya itu terlalu ditekuk sama perutnya. Tangan siapa? Ini nanti dulu. Tangan petugas yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Petugas yang hitam atau yang putih? Itu dah, udah ketosingin. Hah? Yang putih. Nah, petugas yang putih. Tangan kiri atau tangan kanan ini dia yang salah? Yang kiri. Tangan yang kiri, yang di mana? Di apa? Yang di dagu. Harusnya Tangannya dilepas, terus sambil pegang tempat apa? Meteran itu. Ya, jadi yang salah itu tangan kirinya. Tangan kirinya itu megang dagunya. Terus mana lagi? Di mana? Ya, ikat rambut.
nempelnya perut bayi ini perut balita. Kenapa? Kenapa? Hah? Harus dilepas atau enggak? Teman-teman? Pengaruh nggak dia kalau dipegangin? Enggak, kecuali berat. Pengaruh enggak? Apa nih pengaruh? Bagian mananya pengaruh? Hah? Kan memang harusnya. Hah? Pengaruh nggak? Emang nambah berat? Ini ngukur tinggi apa berat sih? Kalau misalnya naruh tangan, mungkin dia berat. Kalau ini kan nggak ngaruh beratnya dia. Ini dia upaya untuk memperbaiki posisi. Ya, posisi anaknya sudah benar? Matanya sudah lihat depan? Hah? Oh, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat gambarnya, benar, karena gelap ya. Jadi matanya itu sudah sih lihat depan ya. Terus dia sudah posisi lurus nggak dia? Masih miring. Gimana Mbak Fitri? Masih miring ini. Apa gambarnya yang miring? Kayaknya gambarnya itu. Nah, gambarnya yang miring. Ya, gambarnya yang miring ya. Ini kan upaya meluruskan badan anak. Ya. Ayo gimana jawabannya bidan desa mama? Yang lain dulu. Benar tadi? Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? Kalau menurut saya nggak ada pengaruh sih sama tangan petugasnya, cuma kepalanya tuh masih kurang tegak lurus karena terlalu diangkat sama ikat rambutnya aja. Ya, tangan kiri petugas kurang nyandar, terus dia kurang lurus sehingga matanya seperti tidak melihat ke depan. Terus petugas yang berbaju hitam itu juga diginikan kan, jadi dia agak dongak sedikit. Ya, coba selanjutnya bidan desa mama sudah berora. Mana bidan desa berora? Penny. Hah? Siapa? Oh, Manggi. Ya, itu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gambar nih kak. Itu dia. Ayo yang pagi, gimana gambar yang kedua? Itu kayaknya dia terlalu diginiin deh. Apa yang salah? Enggak sih, sudah tegak. Enggak, kayak kepala anaknya tuh kayak diangkat sama petugas. Anaknya masih pegang sedikit. Ya maksudnya dipegang kan dipegang, tapi kayak itu tuh kayak diginiin loh sama Posisi dia, sudah benar didorong. ya, sudah nempel ya. Jadi punggung, pantat, dan kelupaan. Punggung, pantat, dan itu yang penting dia satu garis. Terus pandangan matanya ke itu gambarnya yang diambil miring Mbak Fitri. Kayaknya dia foto, Iya, di foto. itu dari profil. Jadi dia melihat kan? Ini terlihat seperti tidak lihat depan, ya? Iya. Mana tadi bidan desa berapa? Oh iya, oh sudah ya, sudah dijawab. Terus selanjutnya bidan desa TD. Ya. Gimana gambar tersebut? Dagu menempel, terlalu menempel, terlalu agak nunduk. Terus, ya, terus, tumitnya nempel nggak itu? Yang penting nggak nempel ya. Terus, sudah tegap nggak dia? Miring kanan itu, ya. Sip. Terus bidan desa berora, mama, TD, ungkit. Ini kepalanya tegak lurus ini. Mana Nah ungkit? ini baru pas. Kalau yang tadi itu dipegang tapi didorong gini. Gimana? Memang kan aturannya kan dipegang, tapi yang cuma dipegang gini loh dek, ditahan biar dia nggak dongak. Mana? Bawahnya kelihatan. Gak usah dah bawahnya mbak, ininya aja. Atasnya aja. Emang nggak kelihatan kok cuma nggak apa-apa sih tangannya itu. Betul lah itu. Iya. Itu tangannya, itu kan upaya petugas untuk meluruskan sebenarnya, tidak mempengaruhi keberatnya. Kan karena kita tidak mengukur berat kan, karena kita tinggi, hanya meluruskan saja. Yang salah itu adalah kalau misalnya sudah berusaha diluruskan, tetapi dia tetap bengkok.
Ya, berarti salah. Ini kayaknya posisi ngambil gambarnya juga ada dari depan, dari pinggir. Jadi terlihat dia tidak ke depan, ya. Nah, Sudah ada yang nonton. bidan desa Lopok. Bagaimana? Ayo. Ulang dulu ya. Bayi di Ini dulu. Nah, bisa lihat itu? Bisa lihat? Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Iya makanya kakinya aja tuh. Mana yang bisa kelihatan aja dinilai. Sudah benar atau tidak? Tidak benar. Apanya yang tidak benar? Hah? Ya. Oh, megang pundak dan tangan. Ini pengukuran panjang ya, bukan berat. Itu. Masih Lopok. Yang itu apa? Sudah nempel belum itu? Yang tadi belum ya. Ini belum. Berarti ini posisi yang tadi yang pakai pempros yang kelihatan tadi bisa. Ya. Ya, terus bidan desa satu lagi mana tadi? Lopok Beru. Ini Lopok. Ayo, tangkapi. Ya. Sudah ya. Kaki. Kalau itu Bapak mau nambah sedikit tadi. Nah, gambar yang ini. Ya, gambar ini. Sebenarnya kakinya itu nggak mesti dua-duanya harus rapat. Yang penting yang satunya itu sudah tegak lurus dan nempel. Karena ya kondisional juga kan. Kalau bayi kan Yang penting tuh satu kakinya sudah lurus dan telapaknya itu nempel. berarti Enggak beda harus dengan dua-duanya. Ini belum dua-duanya Ini ya. belum dua-duanya. Ini belum dua-duanya. Maksudnya adalah kalau satu dia sudah bisa Kondisional. dianalogikan bahwa tingginya sudah pas. Nah mungkin beda kakinya sebelah. Iya. Bisa jadi. Posisi badan juga kita kakinya satu. Iya betul. Kecuali Makanya kan posisinya, dipegang. jadi posisinya kaki boleh sebelah, Mbak Fitri, tetapi badannya harus lurus. Lurus. Kalau kaki sebelah, badan tidak lurus, tidak bisa juga dihitung. Oke. makanya tujuannya kepalanya dipegang. Makanya sama dadanya. Langam, bidan desa Biar Langam. dia enggak bengkok. Ya, yang itu sayang, gimana? Benar. Dia yang betul anak kita. Iya. Ini ngapain sih? Belum ditarik kayaknya, baru ditaruh dianya. Itu prosesnya. Bidan desa Langam. Itu deh. Gimana itu? Belum nempel ya, atas sana. Yang kiri belum juga? Belum. Kaos kaki Bapak. Kalau kaos kakinya bisa jadi dia tebal ya. Tebalnya 2 cm lumayan, 1 cm lumayan. 0,1 mempengaruhi cantik tidak. Nah, kalau satu lagi tadi bidan desa mana belum ya? Sudah ya? Sudah semua. Balik lagi Mama. Masih banyak mana fotonya. Pegang deh, badan mau anu kencing. Hah? Kabur. Nah, itu. Mana air mana lagi tuh? Palanya sudah pas itu ya? Kalau itu masih Mama. Kalau itu sudah, lutut sudah, kepala kelihatan ya. Oke, terus Mama sudah berora. Berora? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Oh, kelihatan.
masih? Berora mana? Ya, kakinya? Iya, mantap. Kepalanya sudah lurus gak itu? Masih ke kanan dikit ya. Ya. Oke, kaki belum. Terus lopok. Ayo lopok. Mana lopok? Ya. Sudah itu? Sudah ya. Nah, itu lopok masih. Ci, gimana itu? Apanya yang belum? Kaki. Iya, gak kelihatan bawahnya. Masih pergi kaos kakinya. Ya, oke. Sip. Lopok guru. Mana lopok guru? Ayo. Sudah belum itu lopok guru? Ya, sendiri ya. Jadi belum bisa semuanya. Ini lopok guru masih? Sudah. Oke. Terus langam. Udah ya. Langam? Belum. Pungkit? Pungkit? Ayo. Apanya yang salah itu? Ini lagi masih? Pungkit? Kenapa ini? Kenapa ini? Oke, masih ada. Jadi kalau misalnya ngukur, dibilangnya itu kalau misalnya anaknya nggak mau, kira-kira boleh nggak? Timbang anaknya dulu, timbang ibunya, terus dikurangi, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Maka dari itu timbang dua-duanya, terus timbang ibunya, timbang anaknya. Gimana? Ya makanya pertanyaan saya, anaknya nggak mau. Habis itu timbang dua-duanya, habis itu timbang ibunya, lepas anaknya. Boleh nggak dikurangin kayak gitu? Yang terakhir gimana Mbak Fitri? Kebijakan program? Boleh nggak? Boleh sih sebenarnya. Terus ada juga cara yang paling mudah, maksudnya nggak ngerepotin untuk kita hitung lagi. Nanti ibunya timbangannya itu timbangan digitalnya dimatiin dulu, ibunya naik, baru anaknya dikasih. Ibunya naik, timbangannya dinyalahin kan 0 karena udah ditera. Jadi angkanya tetap 0, nanti anaknya baru dikasih ke ibunya. Jadi itu nanti yang keluar cuma berat badan anaknya saja. Jadi nggak perlu kita capek-capek ngitung. Kalau digital kan rata-rata di posyandu kan pakai dacin. Ya. Sip. Oke. Terus bidan desa TD. Mana TD? Ya. Boleh tuh Mbak? Boleh tuh Mbak? Nggak boleh ya. Kalau Pakai dibilang jeans. oh dia ringan, misalnya siapa tahu yang di bawah itu koin 500. Terus celananya? Berat. Ya, jeans berat ya. Masih itu Mbak, TD gimana? Terus balik lagi Mama. Mama boleh tuh? Boleh. Kaos kakinya. Kalau kakinya gimana? Nah, berarti belum boleh ya. Terus ikat rambut itu kira-kira berat nggak itu? Besar banget itu bonekanya. 2 pulang. Ya. Ya baik teman-teman sekalian, sudah kita lihat contohnya tadi caranya. Jadi nanti diharapkan teman-teman pada saat pekan penimbangan dapat proaktif untuk membantu teman-teman gizi, teman-teman program lainnya untuk mensukseskan pekan penimbangan kita. Seperti kami sampaikan tadi bahwa hasil dari pekan penimbangan merupakan acuan kita untuk melaksanakan program berikutnya. Karena sasarannya sama, Bu PJ dan Bu Titin. Hasil dari pekan penimbangan itu nanti akan menjadi acuan kita untuk bekerja. Teman-teman juga bisa nanti mengetahui sasaran-sasaran di desa masing-masing yang sekiranya status gizinya kurang, terus yang sudah baik,
Terus ya status gizinya memang sangat kurang sekali atau bahkan gizi buruk, meskipun kita harapkan tidak ada sih ya, karena kalau gizi buruk pasti tetap akan dilaporkan segera oleh teman-teman petugas gizi. Baik teman-teman sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan sebelum kalau ada yang didiskusikan boleh didiskusikan. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa untuk tumbuh dan kembang adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Teman-teman bidan tidak boleh egois menyampaikan bahwa perkembangan anak adalah hal yang sangat penting tanpa menghiraukan tumbuhnya, karena menganggap sesi tumbuh adalah milik petugas gizi. Ya, begitupun teman-teman dari petugas gizi juga tidak boleh abai menyatakan bahwa hanya tumbuh yang menjadi bagian mereka, kembang juga tidak menjadi bagian mereka. Karena seorang anak, bayi atau balita, insya Allah diharapkan bisa berjalan perkembangannya dengan baik kalau tumbuhnya juga diurusi dengan baik. Begitupun seorang anak yang tumbuhnya baik diharapkan mampu memberikan perkembangan yang baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, meskipun sangat singkat sekali, kalau kita UJT bisa sampai 2 hari di kabupaten, semoga nanti teman-teman bisa laksanakan program tumbuh kembang ini SD TK ini, terutama di puskesmas dan di desa ya. Kami mohon untuk aktifkan kembali buku KIA-nya ya. Jangan lagi menggunakan KPSP itu untuk penyuluhan, karena itu sangat-sangat tidak efektif. Kalau menggunakan buku KIA, maka itu nanti bisa sosialisasi buku KIA dengan baik. Buku KIA-nya juga bisa dianggap semakin penting oleh ibu-ibu. Sekali lagi, kalau ada kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, mohon materi tumbuh kembang jadikan pilot project yang utama dan pertama, ya. Teman-teman harus sampaikan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kalau pengen generasinya besok maju, besok sehat dan cerdas sampai dengan remaja, sampai dengan tua nanti, maka mari lakukan tumbuh kembang ini 0 sampai 6 tahun untuk memberikan gizi yang baik, nutrisi yang baik, pola asuh yang baik dan benar. Nah, sebagai harapan, maka kita sebagai bidan itu juga harus pilot project diri sendiri dulu. Kalau yang sudah lewat, yang sudah tidak punya anak bayi dan balita, ya sudah kan, bisa mungkin di pilot projectkan yang lain. Sehingga nanti itu bisa jadikan contoh. Sebab kalau teman-teman mencontohkan orang yang di luar, yang jauh, contohnya misalnya presiden SD, kan tidak masuk di akalnya ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang punya bayi dan balita kan? Karena SD tidak dilihat gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya 5 tahun di desa itu, ambil saja satu pilot di situ yang sekiranya bisa, nanti anak ini bisa ibu-ibu teman-teman sekalian jelaskan, oh ini contohnya, gitu. Ini contohnya bisa. Setidaknya enggak sih dia harus pintar-pintar gimana banget. Yang penting dia bisa ngikutin teman-temannya, ada lebihnya sedikit-sedikit. Kalau gizinya baik gitu ya. Yang kedua, teman-teman juga triknya harus bisa mementahkan mitos-mitos yang ada. Misalnya, oh dia nggak asik kok, dia juga makan bubur pabrikan, oh dia juga nggak dihiraukan seorangnya pola asuh, tapi dia jadi hebat. Harus bisa nanti di masyarakat itu mentahkan itu dengan pilot project yang bagus. Jadi ibu bapaknya, lingkungannya harus pola asuhnya bagus, kasih gizi yang bagus. Teman-teman juga aktif dalam mengecek kesehatan anak-anak bayi dan balita yang ada di dalamnya. Ya, baik seperti itu teman-teman sekalian. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri? Sudah ada ya? Sudah jelas semua ya? Hanya sedikit ibu-ibu. Saat posyandu itu yang ukur panjang badannya kader atau petugas kesehatan? Nah, itu dia yang harus ditekankan sekarang itu. Kalau untuk mengukur tinggi badan, kalau berat badan sih nggak apa-apa, karena sekarang kan isunya stunting jadi isu nasional, jadi sangat sensitif sekali. Untuk panjang badan itu diharapkan untuk tenaga kesehatan yang mengukur. Kemarin kan karena saya kebetulan pegang laporan pekan penimbangan, banyak sekali dari teman-teman yang dari hasil output penimbangannya itu angka stuntingnya itu tinggi sekali. Ternyata setelah dikonfirmasi lagi, nah di situ ada yang mengukur itu ternyata kader, dan kader itu cara mengukurnya salah seperti itu. Ya kalau misalkan kader harus didampingi juga. Kemarin bisa mungkin 300-an stuntingnya, setelah dikonfirmasi lagi ternyata tinggi badannya bisa sampai 10 cm loh, bayangkan selisihnya. Coba ibu perhatikan, misalkan 0,1 aja ya, kalau misalkan sudah batas stuntingnya melebihi 0,1 aja,
masuk stunting. Itu kan sudah sangat berpengaruh sekali. Data-data stunting itu juga akan dibawa ke Bapeda, nanti sampai provinsi kita melapornya. Jadi data stunting itu digunakan untuk program-program tahun depan seperti itu. Kayak kemarin kan ada juga nih di Lombok ini Berora yang jadi lokus stuntingnya. Jadi harus diperhatikan sekali karena kasihan sekali misalkan lokus desa kita sebenarnya nggak stunting ini, tapi masuk lokus kan nama desa, nama kecamatan yang dipertaruhkan seperti itu. Jadi ditekankannya sebaiknya petugas aja yang ukur tinggi badannya. Soalnya masih ada kadang kader, misalkan petugas kesehatannya belum datang nih, kadernya udah duluan di posyandu. Nah ukur panjang badannya itu pakai metlin, itu kan nggak boleh sekali itu karena selisihnya jauh sekali. Ya itu aja sih yang saya tambahkan. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, ada yang diinstruksikan? Ya seperti itu ya Bu, mohon bantuannya nanti seperti Mbak Fitri sampaikan, karena itu sudah dari hasil analisis bahwa memang harus ke dinas kesehatan. Nah, kenapa ini direfreshing kembali, bagaimana caranya? Kalaupun misalnya teman-temannya refreshingkan kembali kepada kader kan belum tentu dia bisa, karena kemampuan kader beda-beda. Yang kedua, kalaupun misalnya ada yang bisa, karena dari 5 kader 1 yang bisa. Kadang itu pengaruh dia sama yang 4, kadang-kadang yang sesuai itu tidak lagi, karena biasanya orang itu baru akan sesuai SOP kalau di bawah pengawasan. Contoh misalnya akreditasi, kita disiplin banget kan karena dia di bawah pengawasan. Jadi mohonlah teman-teman sekalian supaya hasilnya lebih akurat, supaya hasilnya lebih bagus, karena stunting kita dulu itu nomor 1 di NTB. Jadi kalau sudah lumayan turun menjadi nomor 3, itu sampai bawah sudah menginisiasi untuk membuat ranperda, rancangan peraturan daerahnya yang hari ini dibahas, sampai dengan ranperda garam ya, Mbak Fitri kita sudah bahas. Jadi garam-garam yang jual-jual sira-sira gitu, nah itu dalam 1 tahun ke depan itu sudah jadi ranperdanya, tinggal dibahas di DPR, nanti diuji publik sekitar 1 tahun, nanti kalau sudah jadi disahkan peraturan daerahnya, maka nanti sudah nggak bisa lagi. Bahwa garam kita kan banyak yang tidak beriodium, dan itu salah satu juga pemicu terjadinya stunting. Nah sementara ternyata kita yang ada itu garam ada di Tarano, terus Labu Terata Latte, sama satu lagi di Utan. Ada 3 tempat industri garam. Jadi sebenarnya industri Labu Turis ya. Jadi 3 ini sebenarnya sudah cukup pasokan garam kita, cuma belum diiodisasi. Hingga nanti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan dana untuk iodisasi, sehingga garam kita nanti tidak perlu impor dan luar, kita harus gunakan garam yang sudah diiodisasi di dalam Sumbawa sendiri. Ini sudah nggak bisa lagi beredar garam-garam yang tidak beriodium, kan? Sering dengar yang jualan-jualan pakai ini kan, bebas dibeli 10.000 dapat 1 gantang kan, luar biasa ya. Bukan untuk menyulitkan, tapi itu memang sudah sepertinya terkait stunting ya. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin kita diskusikan? Ya silakan Bu PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mendapat kasus dengan diagnosis penyimpangan. baik. Nah, kami biasa mendapat rujukan dari teman-teman bidan desa. Kemudian kami kadang merujuk ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit kadang di rumah sakit ditindaklanjuti, istilahnya hanya ini ya pada saat kami rujuk. Nah, selanjutnya itu kami termasuk. Terima kasih Bu PJ. Oh ya, oke Bu, silakan. Ya jadi terima kasih Bu PJ anak, Bu Erna. Sudah dirujuk sampai di sana, nanti setelah rujuk kita tidak tahu lagi kelanjutan rujukannya ya. Sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa setiap pasien yang dirujuk itu sudah kami koordinasi ke rumah sakit harus disertakan dengan rujukan balik. Nah, kalaupun misalnya dia menyertakan selama ini mungkin belum, kalau untuk pasien yang ada di poli ataupun di poli tumbuh kembang anak ya, itu nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti supaya nanti dibuatkan surat
umpan baliknya, sehingga nanti puskesmas tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disarankan. Selanjutnya yang kedua, nanti kita juga perlu mengantisipasi pasien yang sudah dirujuk itu tidak kembali lagi melaporkan karena dianggap kan sudah di rumah sakit. Jadi dia pulang walaupun sudah ada surat rujukan baliknya nanti nggak mau lagi disampaikan, kan Bu? Bisa jadi kayak gitu. Nah nanti kami mohon kerjasama karena itu kan menjadi semua sasaran-sasaran kita menjadi tanggung jawab di desa. Jadi dalam arti begitu pasiennya dirujuk kan harus tahu nih bahwa pasiennya dirujuk. Nah nanti harus membangun komunikasi dengan pasien itu sendiri bidan desanya supaya nanti yang di puskesmas terutama PJ nggak terlalu ribet kan Bu, nggak terlalu repot karena masih banyak yang diurus. Nanti teman-teman bidan desa mohonlah dikontak, oh dia di sana diapain gitu kan, apa saran dokter dan lain sebagainya sehingga nanti bisa dikomunikasikan kembali dengan Bu PJ. Selanjutnya Bu, memang keterbatasan kita juga di Sumbawa karena kita kan poli tumbuh kembang anaknya kan baru juga kan kemarin ya di rumah sakit. Itu pun kita kan untuk rujukannya dia di situ ada psikolognya sama dokter spesialis anak saja gitu. Jadi kalau untuk yang khusus menangani gangguan-gangguannya kan kita belum ada, misalnya semacam rumah sakit, semacam klinik yang seperti ada di Jawa-Jawa, yang ada di pulau-pulau besar kan belum ada Bu. Nah kita kalau misalnya meminta rujuk dari Sumbawa ke Mataram pun kan agak kesulitan, dalam arti dianggap tidak emergensi kan, padahal itu sebenarnya emergensi sebenarnya karena untuk kelanjutan hidup anak ini. Tapi kan itulah yang selalu kita berusaha kampanyekan terus kepada masyarakat bahwa anak ini perlu untuk di semacam recovery, semacam diperbaiki kembali tumbuh kembangnya gitu. Itu pelan-pelan Bu, sejalan dengan beriring waktu karena dia masuk juga dengan ekonomi kan, faktor ekonomi. Kalau misalnya dia menengah ke bawah kan mikir dia disuruh rujuk ke Sumbawa, untung Lombok dekat. Kalau yang jauh-jauh kayak Ropang, Lampung Bu, kalau misalnya ada gangguan sedikit kecil kemungkinan dia. Makanya kita advokasi lagi melalui dana desa dan lain-lain untuk membantu dia, mendampingi dia rujuk. Minimal tahu apa dulu penyakitnya. Ya. Itu karena kami punya kasus dengan satu keluarga dengan anak yang kemarinnya gangguan jiwaan. Kami dari petugas gizi bersamaan kemarin merujuk ke Sumbawa itu langsung ditangani oleh Bu Dokter Diani. Nah, oleh Bu Dokter tetap disarankan untuk ke puskesmas, ke rumah sakit. Nah, mereka tetap sih ke rumah sakit, cuma mungkin yang jadi kendala itu karena ada rujukan harus ke Mataram, ya dari faktor ekonomi tadi, sehingga kasus ini tetap standby sih. Stuck di situ ya. Baik Bu, ini nanti kalau memang dia semacam satu keluarga memang seperti itu, dia usianya berapa aja semua? 3 nih. 4. Saya beda lagi di Blora itu kan Keraton sudah diketahui. Ada bilang kami yang nomor 2 di bawah 1 tahun. Jadi yang pertama kan dokter tangan. Jadi kalau misalnya ada rujukan dari Mataram berarti kan butuh pengobatan lebih lanjut dan analisis lebih lanjut di sana. Kami kan ekonomi seperti Ibu bilang tadi kan. Nah sementara kami kalau di Sumbawa itu memang ada dana khusus yang disimpan gitu ya oleh daerah, tidak dipublikasi. Tapi untuk yang benar-benar emergency misalnya kayak kelainan kongenital misalnya seperti itu Bu. Jadi hidrosepalus seperti itu yang memang dia butuh langsung gitu Bu. Itu mungkin baru bisa, itu pun dibiayainya kan banyak ratusan juta gitu. Jumlahnya juga banyak, terus kemampuan juga untuk ini kan. Sama kayak yang kasus Blora yang 3 Yang kalau kita infeksi terus dia rujuk ke Mataram kan infeksi tos dia ternyata. jadi oleh dokter Diani yang juga dikirim. Tapi yang sana ekonominya menengah ke atas. Sama juga sih ya. Kemarin pembiayaan lewat mana? Bersamaan Ibu ya saat itu masih beliau langsung dana Di daerah ya. Iya benar, dana itu sudah yang saya bilang tadi kayak hidrosepalus dan ini. Coba nanti Bu, siapa tahu bisa, itu nanti coba saya kontak ke Mas Yudi ke pembiayaan. Kebetulan kan kemarin kita dibantu LSM juga ya. Ada ya yang dapat kursi roda itu yang Iya DCF, kayak DCF ya. cuma DCF yang ini kemarin waktu dikontak sih sama Pak Yudi, cuma udah keluar BPJS-nya semua itu, cuman untuk tindak lanjutnya ke Mataram mungkin. Iya, coba nanti saya konfirmasi kembali, siapa tahu memang masih bisa kan ya. Sehingga nanti kita bisa lihat titik temunya supaya masyarakat juga makin paham
bahwa tumbuh kembang itu penting dan pasti ada tindak lanjutnya. Coba nanti itu satu aja anaknya berarti Bu, yang duanya enggak, yang pengen dirujuk dua-duanya, berarti dua-duanya pengen dirujuk. Ya coba nanti saya konfirmasi kembali supaya nanti karena kan ada prosesnya juga kan Bu. Maksudnya paling tidak kalau dia tidak terlalu emergensi kan masih bisa melalui tahap-tahapan itu, masih bisa nanti dimasukkan. Nanti kalau sudah ada konfirmasi ya, kalau sudah ada konfirmasi nanti bisa dilengkapi bahan-bahannya seperti biasa, seperti pasien-pasien yang lain ya. Karena artinya pasien tunggu, kalau pasien lain yang sifatnya emergensi itu bisa ditangani, ini kenapa tidak gitu loh, meskipun dia kasusnya adalah tumbuh kembang, atau juga sudah pernah ada yang lain, karena kan sasaran juga sama, dia bayi balita juga ya. Oke Bu Etna, terima kasih apresiasinya teman-teman sekalian. Semoga teman-teman juga bisa mencontek semangat Bu Etna, lalu Bu Sarah, Bu Titi ya, orang senior, dalam arti tetap care kita sama pasien sampai batas maksimal yang bisa kita lakukan ya. Itulah namanya ikhtiar, batas maksimal yang terakhir yang masih bisa kita lakukan, kita berikan yang terbaik untuk masyarakat ya. Baik teman-teman, masih ada lagi? Masih ada lagi? Cukup ya? Ya, Bu Redi, ada yang ingin ditambahkan? Baik ya. Terima kasih atas kesempatannya siang hari ini, teman-teman sekalian yang saya hormati, Bu PJ, Mbak Ria, ya, Mbak Desi. Ya, tadi saya sudah sampaikan cukup banyak terkait PKPR. Saya bilang sama teman-teman, Loppok itu dekat jaraknya dengan kota, aksesnya. PKPR-nya harus lebih bagus ya. Kan 3 tahun yang lalu PKPR Empang dapat juara 1 PKPR terbaik tingkat provinsi. Nah, siapa tahu bisa bergeser kan? Nah, nanti entah Marongi dulu, saya itu Loppok dulu kan? Kan yang jauh aja bisa, yang dekat masih bisa dijemukin hampir tiap waktu ya. Ya baik, terima kasih teman-teman. Nanti untuk PKPR Mbak Desi, kita sudah ada tambah squad baru, ada Mbak Leli ya, sudah kembali lagi ke Dikes setelah melanglang buana entah Sekolah. Sekolah dulu. Nanti akan bantu kita di PKPR karena target kita sesuai dengan Restra Nasional Bu. Jadi kita mulai itu dari startnya dari remaja. Jadi kalau pengen ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, lansia semuanya bagus, kita awali dari remaja sehingga nanti remaja akan dapat perhatian yang jauh lebih sering. Kami harapkan teman-teman bidan desa ya sekali lagi bantu kami seperti beberapa contoh puskesmas lain lah, Luar, Marungi, Lunjuk, banyak lah semuanya. Jadi hampir semua desa ada kelas remajanya, hampir semua sekolah ada kelas remajanya, hampir semua desa dan sekolah ada konselor sebayanya dan sudah dilatih. Mereka biayai dari dana BOK yang menghadirkan kami dari kabupaten juga untuk latih pertama kali. Setelah itu mereka refreshing sendiri. Posyandu remaja itu juga sudah dilakukan di berbagai puskesmas lainnya. Kalau bisa kan bisa matching jadinya. Ada posyandu bayi balita, posyandu lansia, posyandu semua kan. Remaja juga tidak kalah kece sehingga remaja ini bisa di-cover. Sehingga remaja bisa menganggap dirinya bahwa mereka juga bagian dari siklus kehidupan yang juga diperhatikan, bukan cuma balita. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hal yang masih ingin didiskusikan bisa di belakang layar setelah kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.